Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Sobat Republika. Balik lagi bersama gua Fian Firatmaja di program News Story. Kali ini News Story sedikit berbahagia ya, karena akhirnya setelah 1 tahun berpuasa, ada lagi nih pertandingan sepak bola nasional. Meski Liga belum bergulir, tetapi ada angin segar dengan berlangsungnya Piala Menpora 2021. Nah, untuk mengetahui update dari sepak bola nasional, kali ini saya sudah ditemani oleh reporter olahraga dari Republika. Ada Muhammad Ihwanuddin, reporter olahraga Republika. Apa kabar, Wan? halo. Selanjutnya Sehat, sehat, juga sehat. ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya saya juga ditemani oleh Hartifani, sama wartawan olahraga di Republika. Sehat, Vi? Alhamdulillah Sehat, sehat. sehat, Bang. Langsung aja nih, kemarin kan udah berlangsung ya Piala Menpora 2021 ya, pertandingan pertama. Nah, gue mau nanya ke Iwan dulu nih, Iwan. Gimana nih berlangsungnya Piala Menpora pembukaan kemarin? Nah, eh, lanjut ya. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi, Piala Menpora tuh kayak saya pernah tulis artikel juga sih sama saya, kayak macam oasis gitu loh. Maksudnya kayak mata air di tengah padang pasir. Ibaratnya ini kompetisi sepak bola nasional udah kering banget, udah gersang banget. Nah, Piala Menpora ini kayak penyegar gitu. Udah 1 tahun kan, 1 tahun kompetisi itu benar-benar stop gitu kan. Pemain juga ya banyak yang mungkin dalam tanda kutip dirumahkan gitu kan. Kayak pegawai-pegawai juga gitu kan. Tanpa nasib yang jelas, tanpa uh, kejelasan soal karirnya mereka juga gitu kan. Karena kan kalau untuk pemain bola memang sepak bola itu penghasilan utamanya mereka gitu kan. Kompetisi juga ibaratnya medan perangnya mereka gitu kan. Jadi dengan adanya Piala Menpora ini kalau menurut saya awal yang bagus gitu untuk kompetisi setelah pandemi ini, sebelum nanti kompetisi-kompetisi yang resmi berikutnya yang lebih serius itu berjalan. Jadi ibaratnya kayak pemanasan dulu lah gitu. Nah, kalau dari segi protokol kesehatan gimana kemarin, Iwan? Kalau segi protokol kesehatan setahu saya udah dijalankan gitu kan dari awal kan, misalnya kayak setiap pemain itu, pelatih, wasit dan lain-lain kan udah ada tes PCR sebelumnya. Itu selama pertandingan kalau misalnya kita nonton di TV juga itu tulisannya ada terus tuh, kompetisi ini atau program ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Setiap pemain sudah dites PCR, antigen dan lain-lain. Terus juga kan di stadion juga nggak ada penonton gitu, tapi ada suara-suara penonton itu, kata si komentator katanya dari audio gitu. Jadi kayak Oh, inilah, kayak Liga kayak Inggris ya. liga-liga di Eropa. Iya benar-benar, pas kemarin saya nonton juga itu suara itu dari mana ya, itu jangan-jangan ada yang jebolan gitu. Ternyata nggak ada itu, jadi udah di apa diklarifikasi itu sama si Valentino Jebret, itu ini suara suara audio ya gitu, rekaman, jadi bukan penonton yang ada di stadion. Jadi kalau menurut saya protokol kesehatan di Piala Menpora sudah sejauh ini sudah dijalankan dengan baik gitu kan di hari pertama kemarin, mudah-mudahan terusnya juga terus. Nah, kemarin kan ada catatan kecil nih, Vi. Ada catatan kalau masih adanya kekurangan SDM untuk melaksanakan protokol ini, yang ngomong langsung Ketua OC Piala Menpora Ahmad Hadian Lukita kan. Nah, kalau menurut lu kenapa sampai kekurangan SDM dalam untuk menjalankan protokol itu? Sebenarnya sih kalau protokol kesehatan di dalam tim pasti ada yang ngatur ya. Secara kan ada dokter tim, terus Ya. setiap ini juga punya satgas tim masing-masing, setiap kota di tim kota yang ada grupnya gitu kan. Kayak di Bandung ada grup C, itu satgasnya disiapin juga. Tapi yang jadi masalah itu adalah supporternya justru. Jadi setelah kita keluar-keluar, supporter jangan datang. Tapi kan ada yang entah itu nggak tahu atau nggak lihat berita atau nggak tahu kenapa, tapi tetap ada yang penasaran untuk datang gitu. Tapi kalau misalnya kondisi tim sendiri, penerapan protokolnya di masing-masing tim tuh kayak apa sih? Dari mulai sebelum bertanding sampai bertanding dan selesai bertanding. Karena saya megangnya Persib ya kebetulan.
Dan yang Persib itu justru masih salah satu karena ada pemain yang udah pernah corona sih, jadi mereka benar-benar ngejaga banget timnya. Jadi memang tertutup sama tiap meskipun nggak di apa ya maksudnya nggak diwadahi oleh LIB untuk fasilitas swab atau vaksin, mereka berusaha untuk nyari sendiri sih. Ya kemarin juga LIB udah nyiapin vaksin itu kalau nggak salah buat Persib tanggal 26, tapi mereka malah ngajuin sendiri ke Dinkes Kota Bandung buat vaksin duluan. Jadi itu sih masing-masing balik lagi ke klubnya, karena ada klub yang justru kayak Madura datang ke Bandung itu berarti kan nggak masuk rombongan LIB ya karena mereka datang duluan. Mereka datang dari Madura ke Bandung itu pakai busnya sendiri. Jadi busnya itu nggak apa ya maksudnya di dalamnya saya nggak tahu sih kayak gimana, tapi dengan satu bus dan satu full tim kan itu kayaknya pasti ada satu nggak jaga jaraknya agak ini sih. Berarti tadi Nggak bisa diterapkan gitu. LIB sendiri bisa dalam artian belum sigap atau seperti apa itu dalam memberikan tes? Mungkin karena LIB patokannya H-1 ya, atau enggak setelah masuk hotel. Tapi kan karena persiapannya mepet ya, jadi ketika dikasih tahu izin keluar sampai sekarang main itu sekitar 3 minggu lebih. Nah, itu kan ada waktu untuk ngumpulin pemainnya, dan PSS sama Madura itu milih untuk datang lebih ke Bandung lebih cepat. Jadi itu karena mereka nggak ngambil fasilitas dari LIB itu sih. Kira-kira kenapa Wan LIB masih apa karena ini masih pertandingan baru, masih mencari formula atau emang kendala dari ketersediaan alat tes? Kalau menurut gue memang banyak banget faktornya. Pertama pasti karena ini kompetisi pertama yang berjalan setelah pandemi gitu kan. Jadi kayak masih nimbang-nimbang gitu kan. Persiapannya juga mungkin si LIB sendiri sama Kemenpora ini belum membayangkan juga bahkan bakal ada Piala Menpora setelah pandemi gitu kan. Pandemi juga nggak ada yang memperkirakan gitu kan. Dan mereka juga kalau menurut saya Piala Menpora ini juga ibaratnya solusi cepat gitu, solusi cepat yang juga persiapannya sangat-sangat mepet gitu kan. Dengan anggaran yang besar, tapi persiapannya juga paling cuma berapa bulan gitu kan. Pasti ada apa ya kendala-kendala gitu. Justru kalau menurut saya dari kendala-kendala ini yang bisa jadi cerminan untuk LIB, untuk Kemenpora, untuk PSSI, untuk menggelar Liga 1 nantinya gitu. Masalah-masalah teknis itu kan pasti beda-beda. Kayak tadi yang si Vivi bilang, Persib ada yang pernah kena COVID, mungkin juga klub lain juga belum ada yang pernah, pasti kan penanganannya dan persoalannya pasti berbeda-beda. Jadi bisa jadi apa ya, bisa jadi cerminan gitu loh. Jadi menurut saya wajar kalau ada kendala-kendala seperti itu. Nah kalau dari pandangan lu apa sih ini yang pingin dicapai dari Piala Menpora ini kan bisa dibilang dadak banget ya. Apakah ini cuma formula dari LIB atau Menpora untuk pemanasan atau sebagai pembuktian nih kalau ya Indonesia siap melaksanakan liga gitu? Kalau menurut gue dua-duanya. Jadi penyusunan formula juga untuk kompetisi dan pembuktian juga kalau misalnya kompetisi ini udah bisa digelar gitu kan. Kalau kita berkaca sama Eropa itu jauh banget lebih cepat gitu kan. Liga Inggris itu udah mulai sejak bulan Juni atau Juli kalau gua kagak salah. Itu padahal pandemi juga baru sekian bulan di Inggris gitu kan, baru 2 atau 3 bulan. Sementara kita taruhlah pandemi mulai Maret tahun lalu. Kompetisi ini mulai Maret tahun ini gitu kan. Jadi kita punya 12 bulan gitu kan. Kalau menurut gue sebetulnya memang kita kalau dibandingkan dengan Eropa mungkin masih tertinggal gitu kan soal penanganan kompetisi olahraga khususnya sepak bola ini. Tapi dengan adanya Piala Menpora ini bisa jadi salah satu tolak ukur gitu loh. Waktu pas sebelum Piala Menpora bergulir kan juga sempat timnas tuh percobaan sempat gagal juga kan waktu itu gara-gara perizinan nggak tembus gitu kan. Nah soal perizinan ini yang jadi apa ya, jadi concern juga, jadi fokus si penyelenggara ini bahwa Liga 1 juga nggak mungkin bisa bergulir kalau izinnya juga nggak kelar, nggak beres gitu kan. Jadi kalau si Piala Menpora ini bisa bergulir, mudah-mudahan selesai dengan perizinan yang mulus gitu kan, berarti bisa
jadi tolak ukur lagi buat polisi ngasih izin buat Liga 1 dan kompetisi-kompetisi berikutnya tahun ini atau tahun berikutnya. Tapi ya kalau dari pandangan lu kan izin tuh penting ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat LIB, Menpora, PSSI itu selalu mental ya dalam mengajukan izin? Karena kan pengajuan izin bergulirnya liga udah yang ketiga dan selalu gagal. Bahkan untuk Piala Menpora aja kemarin sempat tertunda izinnya kan, sempat gambling 50-50 lah jadi atau enggak, tapi akhirnya jadi. Kira-kira menurut lu tuh apa sih yang bikin sulit banget untuk mengajukan perizinan di Indonesia itu? Mungkin dari ini fiksi atau Vivi, Vivi, Vivi. sorry. Gak apa-apa, kamu juga ngobrol. Siapa tahu langsung jadi gibah. Mungkin kalau dari aku sih disiplin masyarakatnya sendiri sih, kayak misalnya mungkin karena tiap libur 2 minggu kemudian COVID naik, terus tiap ada event apa terus, nanti naik COVID-nya, mungkin kan itu jadi pertimbangan ya. Apalagi sepak bola ini memang hiburan rakyat yang kalau kita nonton tanpa ke stadion itu kayak ada hal yang beda buat pecinta bola kan, kayak misalnya depan kan karena larangannya itu tanpa ada penonton di stadion dan tanpa ada nobarnya itu juga kan bisa jadi apa ya, penglipur larang mereka nggak ke stadion. Setelah 2 ini nggak datang itu kan jadi ada rasa berat untuk mereka, apa sih, jadi si excitednya itu hilang gitu. Nah itu sih yang jadi mungkin jadi pertimbangan nih, kalau misal dikasih Piala Menpora kalian bisa nggak nih kayak gini, kalau misalnya nggak bisa ya ngapain ada liga gitu kan. Tapi setelah kalau misalnya Piala Menpora ini berhasil dan orang-orang udah terbiasa untuk tidak nobar dan tidak nonton ke stadion, itu kan mungkin bisa jadi pertimbangan juga di liga untuk bisa jalan gitu. Karena kan goal untuk tim-tim ini sebenarnya bukan turnamen kan, tapi liganya sendiri. Karena yang bikin privilege sebuah tim itu kan untuk dapat gelar liga gitu, bukan gelar turnamen. Tapi kalau dari ini, Vi, dari kesigapan dari PSSI, kesigapan dari LIB dalam mengurus perizinan sejauh ini seperti apa sih, Vi? Apakah emang sudah tanggap atau memang lambat? Lebih ke kepedean nggak sih kalau gue bilang. Soalnya Oh, kan sebelum izin turun itu mereka udah kayak ngasih kayak waktu yang bulan November apa Oktober gitu yang katanya liga mau jalan lagi itu kan beberapa tim udah mulai balik lagi latihan. Sedangkan ternyata si izinnya belum turun, jadi hamin berapa hari bahkan kurang dari seminggu gitu itu kan jadi dibatalkan. Nah itu sih yang bikin trauma sendiri buat si tim. Jadi mungkin nanti kalau misalnya liganya fix jalan gitu, kalau bisa si izinnya udah ada keluar dulu, jadi si pemain atau timnya juga sudah bisa bersiap-siap untuk ini timnya sih. Karena memang berapa kali juga dengar keluhan dari entah itu pemain atau pelatih juga, kalau misalnya jadwalnya nggak pasti ya buat apa ngumpulin pemain gitu kan, kasihan juga pemain gitu, karena berurusannya bukan sama antara nentuin kapan jadwal kumpul lagi, tapi lebih ke administrasinya. Misalnya gajinya masih 25% atau enggak gajinya mahal justru belum dibayarin berapa bulan gitu-gitu sih. oke. Jadi kematangan itu yang harus ada gitu. Oke, berat kan izin ini liga juga kan pasti akan mempengaruhi fisik pemain kan, dengan bergulirnya pertandingan liga pasti pemain kan akan kondisi fit, sedangkan kita juga dihadapkan dengan AFC nih ya. Nah, Wan, mau nanya nih, kira-kira kalau dengan kondisi sekarang siap nggak sih tim-tim klub-klub Indonesia ini untuk berlaga juga untuk pertandingan kayak AFC gitu? Kalau misalnya menurut gue, kalau dalam waktu dekat banget memang masih sulit gitu kan. Contohnya kita ambil Persipura, dia kan akhirnya ngundurin diri tuh dari Piala Menpora karena pengen fokus di Piala AFC. Kalau Piala AFC-nya juga kalau nggak salah baru Mei ya, maksudnya play-off-nya itu, jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan. Tapi si Persipura ini nggak mau ambil resiko gitu kan, dengan dia ikut Piala Menpora, takutnya mungkin kejauhan ke Pulau Jawanya, terus juga pemain ada yang cedera gitu kan. Kalau misalnya untuk tahun ini, mungkin kalau menurut saya memang kalau untuk tingkat Asia memang sulit gitu kan, susah banget. Mungkin bisa untuk tahun berikutnya lagi, kalau misalnya untuk Piala AFC, untuk misalnya ada undangan di mana gitu kan, terus juga mungkin SEA Games, karena kan kalau SEA Games menurut saya bisa karena
SEA Games tahun ini juga eh, si Piala Menpora itu jadi ibaratnya jadi percobaan juga gitu kan buat ngelihat gimana nih bikin kompetisi di tengah pandemi, walaupun SEA Games-nya juga kan di negara lain, tapi jadi mungkin SEA Games-nya bisa jadi output karena beberapa pemain di klub yang ikut Piala Menpora juga mungkin nanti dikirim buat SEA Games gitu. Oke. Berarti secara garis besar emang menuju AFC ini masih belum siap lah ya. Kalau dengan persiapan sekarang ya. Nah, sekarang balik lagi nih ke Piala Menpora nih, kan akan mengumpulkan banyak klub-klub di satu region gitu. Nah, menurut lu nih Wan, konsep seperti ini lebih baik atau lebih baik home away di domisili masing-masing? Kalau menurut gue konsep yang sekarang udah yang paling benar kalau untuk konteksnya bikin Piala Menpora ini gitu kan. Kalau misalnya home away, misalnya Persipura misalnya jadi ikut nih gitu kan, terus formatnya home away. Kalau menurut gue susah banget kalau misalnya dibikin kayak gitu, karena pertama pasti biaya gitu kan. Kita belum tentu misalnya penyelenggara ini mau biayain ongkosnya atau gimana. Kalau misalnya Persija lawan Persipura gitu kan, pasti susah dan mahal banget gitu kan. Dan juga buat ngurangin mobilitas juga gitu loh. Kalau misalnya dikumpulin satu grup di dalam satu kota, itu mobilitasnya bakal lebih gampang gitu kan. Itu juga mengurangi waktu tempuh perjalanan, juga bisa menghemat tenaga pemainnya juga, energinya juga, karena bagaimanapun ini kompetisi pramusim gitu loh. Siapapun yang juara pasti mereka senang, tapi tidak sesenang juara liga pasti gitu kan. Jadi kalau menurut saya konsep yang sekarang per kota, grup A di sini, grup B di sini, peserta-pesertanya dalam satu wilayah, itu udah paling cocok kalau untuk Piala Menpora sekarang. Oh, Vi, kalau menurut lu konsep ini bisa diterapin nggak sih ke liga nanti? Semisal ini berjalan lancar terus liga bergulir, konsep seperti ini apakah bisa diterapkan di Liga Indonesia? Kalau untuk liga lebih baik jadi dua wilayah di sana, barat timur misalnya, atau enggak meskipun dipusatin ke Jawa tetap dipakainya satu provinsi sih. Soalnya kan karena kita tahu kalau misalnya stadion di Indonesia ini rata-rata satu kota satu kan. Jadi mungkin kalau keterusan dipakai yang ada si kualitas lapangannya juga jadi jelek sih. Jadi kalau misalnya mau dibagi pun kayak gini, mending wilayah barat timur atau diambilnya provinsi. Jadi kita bisa pakai Bogor misalnya, Bekasi, Bandung juga kan udah ada dua gitu kan, atau enggak di Jawa Tengah dekat ke Jogja kan, di Jogja kan itu banyak banget lapangan, jadi masih harus ini lagi sih, harus dikaji ulang itu, bukan plek dari Piala Menpora bagus terus diterapkan ke liga sih, karena formatnya juga kan beda kan. Jadi emang nggak bisa serta merta ya Piala Menpora ini diadopsi ke liga nanti ya, karena kan kata Pak Menpora kan, kata Pak siapa ketum PSSI iya Pak Iwan dulu. Pak Iwan, kata Pak Iwan. Pak Iwan. Nah itu kan nanti istilahnya Piala Menpora ini menjadi acuan berlangsungnya atau tidaknya liga. Jadi tidak bisa serta merta yang berhasil di Piala Menpora ini diterapkan ke liga berarti ya. Ya Vi ya. Ya. Nah kalau lo berdua sendiri nih punya jagoan gak sih di Piala Menpora nih? Lo dulu deh, Vi. Lo punya jagoan gak sih di Piala Menpora ini? Kalau dari segi kesiapan sama segi agresivitas ya, kayaknya Bali United deh. Bali United ya. Nah, karena persiapannya mereka udah lama dan mereka mau ke AFC kan, jadi kayaknya ngabisin semua tim-tim yang ada di Liga 1 ini bisa jadi modal bagus sih. Kira-kira bisa juara atau seberapa jauh nih Bali? Nyampe sih final. Sampai final. Nah, kalau lu sendiri kan, ada jagoan gak sih di Piala ini? Kalau ngelihat dari pertandingan kemarin, pertama Barito Putra sih. Wah, itu dari dia ketinggalan 3-0. Jadi walaupun seri, cuma itu bagus sih. Maksudnya ngelihat permainannya memang lambat banget awal-awal. Cuma kalau misalnya dia bisa konsisten, gue yakin sih si Barito Putra ini bisa ya
mungkin nggak juara, tapi bisa jadi salah satu ancaman lah. Tapi kalau misalnya juara, gue sama kayak Vivi, Bali United. Karena emang, iya banyak pemain bintangnya juga gitu kan, persiapan juga ibaratnya dia paling niat gitu. Entah Iya. kenapa, mungkin dia waktu pas nanti di liga juga bisa jadi salah satu kandidat juara juga gitu kan. Oh, oke. Satu pertanyaan terakhir buat buat lu berdua nih. Kira-kira dengan berlangsungnya ini berapa persen kemungkinan liga akan dimulai? Dari lu dulu, Wan. Kalau dari gue 95% lah. 90% ini jalan. Sisanya 5% nggak jadinya itu paling karena gimmick-gimmick aja atau hal-hal mendadak kayak waktu pas timnas tuh, itu nggak tahu kenapa tuh ujung-ujung tiba-tiba nggak jadi aja gitu kan. Tapi kalau misalnya si Piala Menpora ini udah bisa selesai sampai final, udah ada juaranya, gue yakin Liga 1 bisa jalan gitu kan. Walaupun telat gitu kan, tapi bisa jalan 95%. Nah, kalau dari lu sendiri, Vi, seberapa yakin bila mengacu pada Piala Menpora ini, seberapa yakin lu Liga 1 bisa bergulir kembali? Ngelihat Piala Menpora sih kayaknya kalau Piala Menpora sampai final sih saya yakin ya, tapi kalau untuk Liga paling 70-30 sih. Soalnya masih banyak pertimbangan. 70-30-nya mungkin sama kayak Ikhwan sih. Jadi kayak ada tapi nanti gitu. Misalnya nanti kita tiba-tiba ada sesuatu, tiba-tiba jadi masalah bulan Juni jadi bulan Agustus gitu sih. Mundur-mundurnya. Oh, oke. Berarti nggak 100% semuanya yakin ini bisa bergulir liga ya, karena masih penuh tanda tanya ya. Oke nih, Wan, Vi, thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya, sharing. Terima kasih banyak, Bang. Sobat Republika, demikianlah news story mengenai Liga Nasional pada kali ini. Tetap saksikan news story dengan perbincangan yang lain. Saya Fian Firat Maja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, thank you ya.